Pemirsa, pemerintah siap menggelontorkan anggaran 100,166 triliun guna mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi Sumatera. Anggaran yang dialokasikan selama 3 tahun ini akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur utama serta relokasi hunian tetap bagi warga terdampak. Rapat koordinasi yang dihadiri 31 kementerian dan lembaga serta kepala daerah dari 3 provinsi Sumatera digelar di gedung DPR RI. Ketua Satgas Pasca Bencana DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana induk pemulihan ini telah resmi disetujui oleh Bappenas dan mendapat dukungan penuh dari legislatif maupun eksekutif. Sementara itu Ketua Satgas Pemerintah yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikejar dalam waktu 3 tahun. Pemirsa, sudah 6 bulan berlalu banjir bandang hebat yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita tentu ingat seberapa masif dampaknya tidak hanya bagi infrastruktur, tetapi juga nyawa dari saudara-saudara yang telah mendahului kita. Saking hebatnya pemirsa, pemerintah mengungkap perlu waktu 3 tahun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kembali Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lantas bagaimana perkembangannya? Kita cek sama-sama faktanya pemirsa. Awali dengan slide yang pertama. Kita awali dengan ulasan pemirsa sebenarnya siapa penanggung jawab proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera? Jawabannya adalah sinergi dan pengawasan dari pemerintah dan DPR RI. Dari DPR RI sendiri pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membentuk dan memimpin Satgas Pemulihan Pasca Bencana atau dalam singkatannya Galapana DPR RI dengan komponen pendukung melibatkan komisi-komisi yang relevan berkaitan dengan pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Sedangkan pemerintah dalam hal ini eksekutif juga membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan didukung juga oleh Dewan Pengarah dan Subkoordinat Satgas dari unsur Kementerian Koordinator hingga Kementerian Teknis, lembaga dan badan negara lainnya hingga juga Danantara. Dan perencanaan dan sinergi secara teknis ini tentu sangat krusial nih pemirsa. Karena aspek pengawasan dari pemerintah sebagai rumpun eksekutif dan juga sebagai eksekutor yang membelanjakan anggaran juga membutuhkan persetujuan serta pengawasan dari DPR RI yang menjalankan fungsi legislatif. Dan setelah mengetahui pembagian fungsi masing-masing Satgas, lantas bagaimana fakta dari perencanaan jangka panjangnya kita simak dalam slide selanjutnya ya pemirsa. Setelah melewati masa tanggap darurat dan transisi, pemerintah klaim progres signifikan bahkan di tingkatan kabupaten, kota hingga desa. Dan rencana induk sebagai timeline dan blueprint pemerintah dan DPR RI untuk merehabilitasi dan merekonstruksi telah disepakati dalam jenjang waktu 3 tahun yaitu tahun 2026 hingga 2028 yang nantinya ke depannya akan mencangkup pengeksekusian daripada 11.512 program kegiatan. Dan berkaitan dengan 11.512 program ini pemirsa, ada pun beberapa prioritas utama yang menjadi atensi dari pemerintah dan DPR yang diklaim secara umum sudah pulih. Di antaranya mulai dari jalan nasional, listrik, distribusi BBM, serta layanan kesehatan dan juga tentunya pendidikan. Dan yang saat ini masih menjadi tantangan berdasarkan keterangannya disampaikan oleh Tito Karnavian untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi diungkap adalah berkaitan dengan desa-desa yang masih terisolir. Namun rencana induk pada tahun 2026 ini akan diprioritaskan bagi infrastruktur dasar sebelum nantinya secara bertahap pemulihan menyeluruh pada 2027 hingga 2028. Kita beralih ke slide selanjutnya ya pemirsa. Selama Rinduk atau rencana induk 3 tahun ini, Satgas Pemerintah dan DPR RI bisa menyepakati besaran anggaran setiap tahunnya. Jadi total anggaran yang disepakati adalah 100,166 triliun rupiah. Dan jika Anda bertanya pemirsa, kenapa paling besar di tahun 2026? Karena dalam Rinduk tahun 2026 yang diprioritaskan adalah infrastruktur. Maka kita lihat proporsinya sebesar 38,9 triliun, di 2027 sebesar 32,9 triliun, dan di fase transisi menuju pemulihan permanen yang ditargetkan pada tahun 2028 ada di angka 28,2 triliun rupiah. Ini kalau kita bicara anggaran per tahun ya pemirsa. Sedangkan kalau secara kumulatif dari proporsi 100,166 triliun tersebut, anggaran paling besar adalah infrastruktur yang nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian PU sebesar 69 triliun rupiah untuk 3 tahun tersebut. Dan lebih lanjut sebagai informasi tambahan pemirsa, bahwa pada Januari lalu Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan TKD atau transfer keuangan daerah sebesar 10,7 triliun rupiah, di mana Aceh menerima sekitar 1,6 triliun rupiah, Sumatera Utara sekitar 6 triliun rupiah,
dan juga Sumatera Barat ini sekitar 2 triliun rupiah. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa transfer TKD ke 3 provinsi ini merupakan pengembalian uang yang dipotong dari TKD tahun anggaran 2025 lalu. Lalu berkaitan dengan perencanaan ini, pemirsa, lebih lanjut DPR RI juga mengapresiasi kesepakatan rancangan kerja dan pengalokasian anggaran yang telah berhasil disepakati dalam rapat tersebut, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, bersyukur bahwa disetujui oleh pemerintah sehingga dalam rapat yang dilangsungkan kami melakukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Dan lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di sisi lain dalam keterangannya, Mendagri Tito Karnavian juga menjelaskan mekanisme bertahap yang dilalui kementerian teknis mulai dari pengajuan anggaran, pemirsa, hingga ke depannya sesuai yang dikatakan bahwa pada awal Juni dan setelah itu nanti kami akan melakukan evaluasi per 2 minggu oleh Satgas pemerintah, dan setelah itu nanti pasti akan kami sampaikan kepada DPR RI setiap progresnya nanti. Dan pemirsa, itulah tadi fakta seputar rencana induk dan anggaran yang telah disiapkan untuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pasca bencana Sumatera menuju fase pemulihan permanen. Bukan angka yang kecil dan tempo waktu yang singkat, pemirsa, tetapi tentu harus dijalankan untuk melayakkan kembali kehidupan saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Mari kita nantikan sama-sama pengeksekusiannya dan juga mengawasi alokasi anggarannya. Dan pemirsa, usai jeda Metro Siang akan kembali untuk menghadirkan informasi tradisi budaya perang obor di Desa Tegal Sambi, Kabupaten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.